Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran kamu dengan pokok bahasan baru berjudul teknologi digital. Adapun topik yang akan kamu pelajari pada bagian teknologi digital ini yaitu tentang pengertian dan sejarah perkembangan teknologi digital, serta bagian keduanya yaitu kelebihan dan kelemahan teknologi digital. Yang pertama, pengertian teknologi digital. Digital itu berarti alat atau sarana yang berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia atau untuk menyederhanakan pekerjaan manusia. Jika ada sekiranya pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama, misalnya melukis suatu objek dengan waktu yang cukup lama, maka dengan mempergunakan teknologi misalnya kamera, maka kecepatan daripada menyelesaikan objek tersebut itu jauh lebih sederhana dan jauh lebih indah lagi dibanding dengan lukisan. Demikian juga dengan pengertian akan digital. Ya, digital itu adalah teknologi elektronik itu yang berfungsi untuk menyimpan dan memproses data yang diterima. Dan dalam hal ini ada dua kondisi, yaitu angka on dan off atau 1 dan 0 yang kita sebut dalam istilah sehari-hari yaitu bit atau byte. Ya. Maka dari sini kita dapat memberikan satu kesimpulan bahwa teknologi digital itu merupakan alat yang dibutuhkan manusia dengan sistem kerja yang otomatis, ya, dan mempergunakan sistem komputerisasi. Ada dua gambar yang diberikan di sebelah kanan ini, yaitu kamera yang masih model menerapkan film, ya, roll film. Ya. Artinya ketika itu kamera diklik atau diambil satu objek, maka objek itu akan disimpan di filmnya dan film itu akan dicuci atau ya melalui suatu proses dan dikeringkan sehingga menjadi sebuah nanti foto. Ya. Nah, sedangkan dengan teknologi digital yang lebih baik lagi, saat ini sudah tidak lagi mempergunakan film, tetapi dengan mempergunakan ya kartu yang sedemikian kecilnya, tetapi memiliki kemampuan yang jauh lebih baik daripada mempergunakan film. Nah, dengan kartu maka tinggal mencetaknya langsung ke percetakan dan hasilnya langsung kita lihat dan jauh lebih baik dan lebih bagus hasilnya ketimbang dengan mempergunakan kamera yang berisi film. Nah, inilah yang disebut dengan teknologi digital. Selanjutnya, sejarah perkembangan daripada teknologi digital. Ya. Pada awalnya, ya, komputer itu pada generasi awalnya itu adalah sebuah alat yang memiliki volume yang sangat besar dan ini diperkenalkan dengan nama ENIAC, ya, oleh John Maulsley dan John Exkert. Di dalam proses yang dihasilkan oleh komputer generasi pertama ini, ya, cukup menyerap daya listrik, ya, dan bahkan membutuhkan volume yang besar. Ya. Ketika itu dikatakan bahwa bobot daripada komputer generasi pertama itu adalah 30 ton. Ya, kita bisa bayangkan 30 ton dan kemudian panjang daripada komputer itu adalah 30 meter dan tingginya 2,4 meter. Nah, menyerap daya listrik sangat besar. Itu untuk sebuah komputer. Tapi kita syukuri ini adalah awal daripada apa yang kita nikmati saat ini. Perkembangan pada tahun-tahun berikutnya, maka beberapa komponen yang tadinya ukurannya volumenya besar, ya, dan mungkin penghubungnya kabelnya besar, maka sekarang menjadi
disederhanakan dengan alat yang namanya transistor. Ya, di mana transistor ini merupakan gabungan daripada komponen-komponen elektronik, ya misalnya resistor, kapasitor, induktor yang demikian banyak dengan rangkaian yang berbeda-beda, ya apakah seri, paralel dan seterusnya, maka itu digabungkan dalam sebuah transistor yang ukurannya jauh lebih kecil, tetapi kemampuannya jauh lebih baik daripada komponen yang sebelumnya. Selanjutnya transistor, ya, beberapa daripada transistor ini disederhanakan lagi, dipadu lagi menjadi sebuah yang namanya IC, chip, menjadi sebuah chip. Ya, jadi di mana demikian banyaknya transistor itu disederhanakan sehingga volume daripada komputer yang pada generasi yang ketiga ini sudah jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana, ya. Dan demikian juga dengan generasi berikutnya di mana IC ini, ya, dari beberapa banyak IC disederhanakan lagi menjadi mikroprosesor, ya, dengan ukuran yang sangat kecil tetapi kemampuannya dapat memenuhi daripada kebutuhan yang generasi sebelumnya, maka mikroprosesor ini membuat sebuah teknologi komputer tersebut menjadi sangat kompleks. Demikian dengan penemuan-penemuan yang lebih jauh berikutnya, di mana terjadi perkembangan daripada Pentium, ya, beberapa seri Pentium, perkembangan daripada komputer di saat ini, dan kita memasuki babak yang baru, ya, yaitu pada generasi-generasi akhir ini, di mana komputer sudah memiliki kemampuan untuk berpikir atau kecerdasan buatan. Memiliki kecerdasan buatan, mampu bekerja sesuai dengan keinginan manusia, ya. Dapat mengolah data dengan baik, mengolah informasi tersebut, ya, dan bahkan dapat merancang seperti apa yang diharapkan oleh manusia. Beberapa daripada kecerdasan buatan ini yang kita sudah terapkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ya, kecerdasan di dalam penerapan asisten virtual. Ya. Misalnya di smartphone, ya, di mana asisten virtual ini yang ada di smartphone kita, ya, bisa membantu kita untuk mengetahui suatu keadaan yang kita tidak tahu, dan itu akan diinformasikan kepada kita. Bahkan sekarang sudah bisa, yaitu kendaraan misalnya mobil itu dapat berjalan tanpa pengemudi, ya, karena sudah dalam sistem komputerisasi. Ya, bahkan sekarang mobil sudah bisa, ya, mengenal siapa pengemudinya. Nah, dengan suara, dengan gelombang bunyi, maka dia bisa mengenal dan bersedia untuk dipergunakan. Nah, ini dia kecerdasan buatan di mana sistem komputer yang sudah diterapkan pada kendaraan misalnya mobil. Demikian juga di dalam merekomendasikan e-commerce. Dalam e-commerce misalnya di sana kepada pengguna itu akan ditampilkan, ya, apa yang kita butuhkan. Kemudian ketika kita memilih satu misalnya jenis, maka akan diberikan kepada kita uraian atau kejelasan daripada apa yang kita pilih tersebut, sehingga kita tidak salah di dalam memilih sebuah produk. Nah, demikian juga halnya dengan media sosial, di mana yang diterapkan oleh Facebook, Deepface, ya. Dalam hal ini misalnya kalau kita ingin men-tag, ya, foto seseorang, maka dengan menulis namanya, ya, gambar daripada orang tersebut akan muncul. Nah, tinggal kita memilih betulkah nama yang kita maksud itu adalah foto yang kita inginkan. Nah, inilah yang diterapkan pada media sosial atau di Facebook. Nah, jadi kecerdasan buatan ini, ya, sudah mulai menjadi kebiasaan dan berada di dalam, ya, lingkungan kita paling dekat.
Selanjutnya yaitu bagaimana mengakses internet. Dari gambar yang kita lihat ternyata seperti inilah ya, ketika pada awalnya dalam sebuah browsing internet ya, editan daripada ya bagian-bagian daripada apa yang akan kita inginkan, kita lihat ya. Jadi ditampilkan sedemikian ya seperti tumpang tindih. Nah, sedemikian sederhananya dan itu ya kita syukuri sebagai awal daripada perkembangan browsing daripada internet. Nah, apa yang kita perlukan ketika kita ingin masuk dan mempergunakan internet? Maka yang pertama kita perlukan itu ya, kita harus tahu apa yang namanya triple W atau Waring Wena Wanua. Dalam bahasa Inggrisnya World Wide Web. Karena itu adalah sebuah media ya. Dia media yang bekerja dengan sistem jaringan. Dia akan mengumpulkan data semua gambar, video, atau teks yang ada atau yang disimpan oleh pengguna ke sebuah server. Dan di sanalah orang lain dapat mencarinya, dapat membacanya, dapat mengambilnya, atau dapat mendownloadnya. Nah, inilah yang disebut dengan www. Selanjutnya, ya, triple W ini dapat kita manfaatkan dengan mengakses pada bahagian-bahagian dengan bahasa yang dibutuhkan ya. Misalnya ada HTML, ada HTTP, bahkan ada HTTPS. Ya, bertambah S-nya itu security. Nah, kemudian ada juga dengan mempergunakan URL ya, URL. Nah, apa ini HTML? HTML ini adalah Hypertext Markup Language, yaitu bahasa standar untuk dokumen ya, yang akan kita lihat di internet. Jadi dengan menuliskan HTML-nya maka akan kita bisa masuk ke halaman website tertentu dan kita akan ditampilkan informasi yang kita butuhkan. Demikian juga halnya dengan istilah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Inilah aturan dasar yang mengatur bagaimana komunikasi antara pengguna daripada internet dengan server di mana data atau gambar atau teks itu tersimpan. Ya. Nah, jadi di sini kita mempergunakan HTTP. Kalau misalnya kita mengetik di Google itu ada http:// dan garis miring 2 atau HTTPS. Jadi kita menunjukkan ke alamat tertentu apa yang kita inginkan. Demikian halnya dengan URL atau Uniform Resource Locator. Ya. Ini adalah rangkaian karakter atau sebuah format yang berfungsi untuk menunjukkan alamat suatu sumber, apakah itu dokumen atau gambar di internet. Nah, sering kita dengar udah kamu copy URL-nya saja. Ya, jadi sudah diberikan alamat sehingga dari alamat itu kita bisa melihat atau mendapatkan satu dokumen atau sumber yang kita butuhkan. Ya, dari semua ini apakah itu triple W dengan bahasa kode yang kita sebut dengan HTML, HTTP dan atau URL ini itu adalah kerja keras dari seorang yang bernama Tim Berners-Lee ya. Di mana beliau ini adalah pemikir dan seorang pakar daripada komputer. Dan ini fotonya ini ketika ia diundang ya oleh MIT ya, Massachusetts Institute of Technology. Selanjutnya kita mau melihat bagaimana hubungan daripada penerapan internet terhadap jaringan sosial. Ya, di mana ada gambar ini kita lihat beberapa media medsos atau media sosial
ya sudah biasa kita pergunakan sehari-hari, dan ternyata ini sumbernya ini adalah ya eh, perkembangan daripada internet sejak tahun 70-an, ya, di mana pada saat itu ya tahun 78 itu lahirlah sebuah media sosial pertama yang disebut dengan bulletin board system, ya, dan kemudian dengan mempergunakan eh, triple W yang sangat luas pada tahun 1995, maka setiap orang sudah bisa membuat situs pribadinya dan bisa berkomunikasi aktif melalui pemakaian internet. Dan satu hal yang telah ditetapkan ya secara mendunia bahwa setiap tanggal 10 Juni itu merupakan hari media sosial. Jadi bagi penggemar media sosial ya, ini adalah hari-hari yang mungkin ya cukup bermakna. Demikian halnya dengan kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Ini bagian kedua daripada topik pembelajaran kita pagi hari ini. Beberapa kelebihan daripada teknologi digital itu, yang pertama ya, ketika transmisi maka data itu dapat tetap utuh, artinya tidak ada yang berkurang atau terpotong. Kemudian dalam sistem komunikasi dapat berlangsung secara fleksibel, artinya tidak lagi bergantung kepada jarak. Ya. Kemudian biayanya sangat efisien dan peralatannya cenderung lebih stabil, praktis, dan ukuran ya yang lebih kecil atau bisa bisa dipindahkan dengan mudah dan memiliki daya tahan yang baik. Manfaat yang lain daripada teknologi digital itu adalah noise atau gangguan cuaca dapat diminimalisir dan tersedia kapasitas transmisi yang besar, serta berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal ya, yang disebut dengan ISDN. Ini adalah beberapa di antara kelebihan ya, penerapan daripada teknologi digital. Kemudian juga ada kekurangan atau ada kelemahan daripada pemakaian teknologi digital ini. Pertama itu adalah pada proses digitalisasi informasi dapat terjadi kesalahan ya, karena tidak kompatibelnya suatu alat dengan alat yang lain. Jadi ada ketidaksinambungan ya, tidak sinkronnya alat yang menyampaikan informasi dengan alat yang menerimanya. Ya, tentu untuk ini perlu di-upgrade sehingga terjadi sinkronisasi yang baik dan tidak menjadi tidak kompatibel. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan daripada teknologi digital adalah teknologi analog yang masih mendominasi ya, artinya ya, ini nantinya akan bergeser secara alamiah ya. Misalnya sekarang televisi analog itu sudah akan diganti ya, sudah akan diganti menjadi teknologi atau televisi digital. Nah, jadi sekarang ini ya masih mempergunakan teknologi yang analog. Nah, karena itu ya, dalam hal komunikasi itu dapat dibuat alat analog digital converter dan dapat dibuat itu alat yang disebut dengan digital analog converter atau DAC dan ADC. Ya, dan disinilah kelemahan daripada penerapan teknologi digital karena masih dikuasai, lebih mendominasi adanya teknologi yang analog. Dan kelemahan yang ketiga yaitu biaya awal untuk mengadaptasi ya, biaya untuk pergantian dari analog ke digital ini ya, biayanya cukup mahal. Jadi misalnya mengubah ya televisi dan radio ya, sekarang televisi analog menjadi televisi digital, tentu dibutuhkan alat konverternya.
Nah, ini yang akan dibutuhkan dan ya diharapkan mulai Maret ini katanya. Mulai Maret ini ya itu bisa dipergunakan di seluruh Indonesia. Jadi inilah kelebihan dan kekurangan, atau sebelumnya tadi kamu sudah mempelajari tentang sejarah singkat secara umum ya, sekalipun sudah topik ini ada bahagian dari pembelajaran kamu tentang komputer. Jadi inilah bahagian pertama topik pembelajaran kita. Demikian untuk pagi hari ini ya. Kita batasi sampai di sini untuk teknologi digital pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.